9 langit kegelapan mendalam. Keagungan langit yang gemilang jalan iblis tercapai. Semua ajaran kembali ke awal. Hancur. Wujud Dharma telah hancur. Melewati kesengsaraan belum berhasil. Apa-apaan ini? Padahal hamba Raja Iblis sudah berhasil melewati kesengsaraan petir, kenapa masih jatuh ke jalan iblis? Sebenarnya siapa yang menghalangi hamba? Aku adalah dewa jodoh alam surgawi. Kamu gagal melewati kesengsaraan hari ini, hanya karena kehidupan sebelumnya. Masih ada takdir cinta yang belum selesai. Raja Iblis, pergilah ke dunia fana untuk menyelesaikan takdirmu. Arjuna, sudah 3 tahun menikah, kamu bukan hanya tidak berguna, tapi juga suka cari masalah demi mendapatkan semua hartaku. Bahkan menjebakku berselingkuh. Agar aku bercerai tanpa harta gono gini. Sungguh keji dan tak tahu malu. Mencoba mencari orang untuk berzina denganku. Setelah dibongkar, Rizky bahkan berani memukulnya. Akhirnya dipukuli sampai begini. Ini karma. Ini. Aku di mana ini? Arjuna, kamu masih pura-pura. Arjuna, cepat tanda tangani perjanjian perceraian. Nona ini. Wajah tampan hamba. Bukan untuk diinjak-injak sembarangan. Arjuna, pikiranmu nggak rusak, kan? Lihat penampilanmu, kamu benar-benar seperti orang bodoh. Cek ini 50 juta rupiah. Ini sebagai kompensasi untukmu. Cepat bercerai. Menggambar jimat dengan tinta hitam. Rendahan. Tapi dahimu hitam mengkilap. Sebentar lagi akan ada bencana darah. Kamu. Apakah kamu butuh hamba Raja Iblis? Memberimu sedikit energi vital untuk melindungi diri? Arjuna, kamu sudah dipukuli seperti ini, masih santai saja. Pantas aku menceraikanmu. Hamba Raja Iblis gagal melewati kesengsaraan dan tiba di sini. Kita bertemu, itu takdir. Aku bantu kamu gratis. Selesai. Hamba Raja Iblis mengubahnya menjadi jimat pembuka langit, menjamin keselamatanmu selama 12 jam. 12 jam? Arjuna, kamu benar-benar dihajar sampai otakmu rusak. Jimat hamba Raja Iblis sangat manjur. Aku seperti bicara sama tembok. Inilah akibatnya jika kamu tidak menghargai jimatku. Kamu. Nasib gadis ini sangat tragis, perusahaan bangkrut, wajahnya dirusak dengan asam sulfat, akhirnya mengemis di jalan, mati kelaparan di pinggir jalan. Gadis yang baik, tapi sayang akalnya kurang. Terlalu bodoh. Berani kamu mengutukku. Jangan salahkan orang lain, aku tidak bilang apa-apa. Tidak, aku bisa mendengar suara hatinya. Nona, hamba Raja Iblis melihat hidupmu penuh kesulitan, bencana terus datang. Jika kamu ingin mengubah nasib, aku bisa kasih diskon. Nggak akan rugi, nggak akan tertipu. 1000 botol ramuan Raja Iblis, cuma 99,8. Nona Lestari, maaf membuatmu terkejut. Dokter, apakah Arjuna? Otak rusak karena dipukul, baru sadar sudah bicara banyak, omongan gak masuk akal. Nona Lestari, tenang saja. Pikiran Tuan Arjuna tidak apa-apa.
Nona muda teknik menusuk jarummu, belajar dari guru mana? Mana ada yang menusuk tangan orang seperti itu? Bagaimana kalau aku, hamba Raja Iblis dari surga mengajarimu beberapa trik? Aduh, mesum. Sekarang kelihatannya, pasiennya bukan bodoh karena dipukul, melainkan kurang kasih sayang. Dewi, Dengar dari dokter kamu terluka terkena lampu gantung. kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Arjuna masih di sini. Jangan begitu. Kak Dewi, kenapa kamu masih membela pecundang terkutuk itu? Semua karena kamu si pecundang. Sejak kamu menikah dan tinggal di keluarga Lestari, keluarga Lestari mulai menurun. Kalau bukan karena Mas Rizky selalu membantu kakakku, keluarga Lestari sudah hancur olehmu. Tertipu oleh pria brengsek, uang dan tubuhnya dirampok, setelah perusahaannya bangkrut, dia malah dikirim oleh pria itu ke tangan pejabat kaya untuk dimainkan. Akhirnya malu dan bunuh diri ke sungai. Tubuhnya habis dimakan ikan. Tragis sekali. Kamu mengutukku? Kapan hamba Raja Iblis bicara? Aku pukul kau. Melati, tenang. Aku juga mendengarnya. Itu sepertinya suara hati Arjuna. Suara hati? Mas Rizky, apakah kau dengar sesuatu? Apa yang kau bicarakan? Siapa yang bicara? Tapi dia kelihatan bodoh, dan tidak berbahaya. Nanti, kalau benar-benar lompat ke sungai, hamba Raja Iblis pasti akan menariknya. Cari tempat bagus untuk memakamkannya. Di kehidupan selanjutnya, semoga dia menikah dengan pria idaman. Hanya kita yang bisa dengar. Arjuna, kau memfitnah Dewi. Ketahuan aku. Aku memang agak keras saat memukulmu. Aku minta maaf. Ini adalah pil pemulih agung yang disimpan keluarga Pratama selama bertahun-tahun, bisa membantumu pulih. Pil pemulih agung itu harta berharga keluarga Pratama. Pil pemulih agung apaan? Pil Hawthorne saja jadi harta berharga keluarga Pratama? Aku berikan harta ini padamu. Semoga kita bisa. Berdamai. Berdamai? Kau berikan pil Hawthorne murahan, lalu buang ke tanah. Pasti nanti kau tuduh aku tidak mau kerja sama. Manis di mulut. Cih. Tidak mungkin. Rizky bukan orang yang suka bermain politik. Pasti Arjuna hanya nebak. Arjuna, lihat apa yang kau lakukan. Dewi, lihat. Benar ditebak Arjuna. Baik Arjuna, lihat apa yang kau lakukan. Ternyata Arjuna benar. Ternyata benar. Apa pil ini benar-benar dari Hawthorne? Arjuna, aku dan Dewi sudah kenal dari kecil, sudah saling mencintai, kau tiba-tiba muncul, mengganggu, merebut Dewi. Meskipun aku marah, tapi tidak sampai kehilangan akal sehat untuk menyakitimu, hanya saja perbuatanmu sudah kelewatan, aku dan Melati sudah tidak tahan, makanya kami menghajarmu. Rizky, jangan asal bicara. Aku memang kenal Rizky sejak kecil. Tapi perasaanku padanya hanya sebatas kakak adik. Setelah menikah dengan Arjuna, aku juga menjaga jarak dengan Rizky. Arjuna, aku sarankan kau sadar diri. Meskipun Dewi sudah bertekad cerai denganmu, tapi setidaknya dia memberimu kompensasi 50 juta. Harus tahu bersyukur. 50 juta. Banyak? Cukup untuk kau tak perlu kerja. Berapa generasi pun tak perlu khawatir. 50 juta bisa bertahan seumur hidup. Kebetulan hamba Raja Iblis butuh untuk melewati kesengsaraan. Banyak uang untuk membeli batu roh. Hamba Raja Iblis akan kaya. Dewi Lestari 50 juta. Ini untukmu. Tapi kau coret-coret, mungkin sudah tidak bisa ditukar. Apa? Tidak disangka, jimat yang tidak profesional ini, ternyata bernilai 50 juta. Hamba Raja Iblis benar-benar melakukan hal paling bodoh sepanjang masa. Bagaimana kalau kau beri aku satu lagi 50 juta? Arjuna, kau menikahi Dewi ternyata menginginkan uangnya, baiklah. Karena kau setuju cerai,
Aku punya cek isi sendiri berapapun, sungguh, berapapun yang aku minta, kau beri, 1,9. Setelah diisi, di belakangnya isi angka 0 yang kau mau. Tidak disangka, Arjuna ini benar-benar tidak berpura-pura lagi. Bagus juga. Dengan begitu Dewi akan benar-benar putus asa padanya. Aku bisa dengan terang-terangan mengejar Dewi. Aku tidak bodoh, aku masih tahu mana yang lebih besar, 9 atau 1. Arjuna. Kau. Astaga. Astaga. Kamu ini sebenarnya isi berapa angka 9? Kak Dewi. Arjuna ternyata menggambar begitu banyak angka 9. Kurang 1 rupiah jadi 1 miliar rupiah. Arjuna, kamu. Kamu pasti gila, ya? Bukankah kamu yang menyuruh hamba Raja Iblis isi berapapun boleh? Hamba Raja Iblis sudah berpikir matang-matang. Melihatmu sepertinya tidak terlalu kaya. Dengan terpaksa hanya diisi 900 juta rupiah. Ayo, berikan uangnya. Mana aku punya 900 juta rupiah? Kamu isi ulang. Kamu ini pelin-pelan tidak punya integritas. Kamu suruh hamba Raja Iblis isi, hamba Raja Iblis sudah isi. Di dunia iblis. Siapa yang berani membantah hamba Raja Iblis? Jangan-jangan kamu mau mempermainkan hamba Raja Iblis? Rizky, uangnya kan kamu sendiri yang suruh dia isi. Kamu juga tidak ingin di mataku menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, kan? Dewi. Ini. Baik. 900 juta rupiah, ya 900 juta rupiah. Setelah dapat, cepat pergi dari hadapanku. Mas Rizky, aku ikut denganmu. Hei, Bung, ingat, ya kamu masih berutang 900 juta rupiah kepada hamba Raja Iblis, 900 juta rupiah. Sudahlah, Arjuna. Nona Lestari, mana 50 juta yang kamu janjikan padaku? Perceraian ditunda dulu, perusahaanku masih ada urusan penting. Tunggu aku kembali untuk mengurusnya. Kamu ganti baju dan ikut aku pulang. Arjuna bilang keluargaku bangkrut. Melati melompat ke sungai. Jika itu benar, maka aku pasti akan mencari cara untuk verifikasi. Hamba Raja Iblis sedang kekurangan uang, masih perlu beli minuman keras, bisakah kita ceraikan dulu? Hei! Sepatu jelek apa ini? Ternyata ada tali. Itu namanya tali sepatu. Harus diikat. Ikat. Arjuna, apa kamu sengaja mempermainkanku? Mana ada orang yang mengikat 2 sepatu jadi 1? Menurutku otakmu benar-benar bermasalah. Tubuh Dewi. Bagus. Kalau perceraian ini tidak jadi, juga tidak apa-apa. Sih lagi pula hamba Raja Iblis sudah punya lebih dari 900 juta rupiah. Arjuna, apa yang ada di kepalamu? Apakah semuanya cairan bening? Hei, bos, aku melihat mereka. Hati-hati. Siapa kau? Berani menyakiti wanita hamba Raja Iblis? Itu Ibu Dewi. Kalian kenal? Dia sopirku. Mengantarkan mobil untukku. Sopir ini pasti bermasalah. Tadi kalau aku tidak turun tangan, sopir ini hampir menabrak wanita hamba Raja Iblis. Apa? Apa sopir ini benar-benar ingin mencelakaiku? Ibu Dewi, mobil ini sepertinya rusak dipukul Tuan. Rusak? Arjuna, kapan tanganmu sekuat ini? Selalu begitu. Muka tebal. Cepat sediakan mobil lain. Ibu Dewi, mobil lainnya sudah diservis. Mungkin ada sepeda lipat di belakang. Kau suruh aku pulang naik sepeda? Arjuna, naik. Oh, Kau gila? Cepat duduk. kenapa marah-marah? Tadi aku tidak sengaja. Pegangan. Wanita di dunia ini ternyata begitu aktif. Hamba Raja Iblis suka. Aduh, kau pegang mana? Kuperintahkan kau pegang motor.
mundur sedikit. Kau menekan aku. Anak nakal, genit. Dewi, mundur. Kau siluman apa? Sebut namamu. Arjuna, Ada apa? ini robot lift. 500 ribu, uangku 500 ribu. Maaf, Rencana proyek baru Grup Lestari sudah di atas meja Anda. Baik. Duduk yang tenang, jangan ganggu kerjaku. hati-hati. Arjuna, layar ini harganya puluhan ribu. Maaf. Arjuna, tanpa izinku, kamu sama sekali tidak boleh menyentuh apapun di gedung ini. Mengerti? Ya, tidak akan sentuh. Sudah minta maaf, kenapa masih marah? Lapar, tidak punya uang. Bagaimana? Ada ide. Ayo lihat. Pijat energi spiritual Raja Iblis dari alam dewa, menyembuhkan luka dan penyakit. Hei, karyawan Grup Lestari, tunggu. Bung, aku lihat wajahmu kusam, pasti pinggang pegal dan kedinginan, anggota badan dingin, ini gejala ginjal lemah. Kurang jago di ranah ya, biarkan hamba membantumu merapikannya. Kamu bilang siapa yang tidak jago? Siapa tidak jago? Siapa? Meskipun kamu suami Ibu Dewi, aku tidak takut padamu. Berlebihan. Kamu tunggu saja. Orang ini kenapa tidak mau diobati? Bilang dia tidak jago, dia marah. Ibu Dewi, suamimu. Dia membuat keributan di perusahaan. Bukan begitu. Hanya saja, dia di bawah gedung. Dia mengobati orang dengan cara ekstrim, dan bilang aku tidak jago. Apa? Dia jualan di pinggir jalan. Sungguh mempermalukanku, apalagi katanya. Dia bilang aku tidak jago. Turun, lihat. Aku sudah berteriak lama, orang yang cari aku untuk terapi energi tidak ada. Bisnis di sini susah banget. Semua gara-gara Dewi Lestari, kalau saja dia cepat cerai sama aku sudah dapat 50 juta rupiah. Aku Raja Iblis, masa mati kelaparan di sini? Mas tampan. Ganteng banget. Cantik-cantik, ada yang gak enak badan, aku pijat dan terapi kalian. Wah, aku biasanya pegal-pegal gimana pijatannya. Baik banget, sangat baik. Cepat duduk, pijatannya pasti memuaskan. Anak muda zaman sekarang, di tempat umum nggak jaga image. Gimana, cantik? Pijatanku lumayan kan? Merasa lancar energi, enak banget sampai lupa diri. Mas kelihatannya kamu kurus, tapi tenaganya lumayan ya. Cih, cewek ini nggak bisa bicara. Kalau nggak lagi butuh uang, masa aku sampai di sini bantu kamu alirkan energi. Ibu Dewi ada di sana. Kesal banget Arjuna ini bener-bener mesum. Kenapa aku harus marah? Cantik, kamu makan apa di tangan? Bubble tea ubi ungu. Pesanan. Bang, ambil pesanan. Astaga, satu kata. Dapat banyak makanan. Aku juga. Cantik, tunggu aku sebentar ya. Kamu ambil pesanan, gua. Ini bisa diambil? Ini yang dipesan. Kalau gitu aku nggak sungkan. Halo, nomor 60. Makanan Nomor gua. 60. Tadi cowok itu ambil. Hei makanan-makanan, itu pesananku makanan, cepat kembalikan padaku. Kenapa harus dikasih? Aku duluan. Kamu rebut pesanan orang, masih merasa benar? Lihat, ini pesanan pelangganku. Ini belinya gimana? Pakai HP beli? Nggak bisa? Suruh ayahmu ajarin. Kamu kok ngata-ngatain orang, kira aku nggak punya emosi? Rebut pesananku, masih pura-pura bego, cari pukul. Kamu berani mukul?
Arjuna, berhenti. Hai Dewi. Arjuna, cepat bangun, kamu menindihku. Apa aku membuatmu sakit? Kalian orang kaya yang sombong, mengganggu orang sudah, masih pamer di depan jomblo, keterlaluan, aku cuma ambil pesanan, kalian membuatku hampir terlambat, hariku sia-sia. Ini 10.000 rupiah, ambil anggap saja. Ini ganti rugi pesananmu. Ibu ini, jangan hina martabatku, apa aku bisa dibeli dengan uang? Dewi tidak mau, berikan padaku saja. Pergi kau. Memang dia yang salah, aku akan menghajarnya. Aku beri 20.000 rupiah. Nona ini, jangan hina martabatku. 30.000. Tolong, 50.000. kamu pandai menilai orang. Tapi aku masih punya 1 menit sebelum telat. Kalau dikomplain, peringkat pesanan terbaik bulan ini hilang, ini pesanan terpentingku, kecuali kalian bantu antar. Mana mungkin, jangan keterlaluan. Aku tidak peduli. Kau. Ada hamba Raja Iblis di sini. Tidak ada yang mustahil, katakan, apa yang harus dilakukan. Antarkan ke sini bisa? Baik, biarkan kalian lihat kekuatan hamba Raja. Ayo. Apa ini Flash? Sekarang kurir sudah sehebat ini? Ternyata ahli ada di mana-mana. Kurir semuanya jagoan bela diri. Pesanan Anda sudah sampai. Kau. Bagaimana artefak sakti Raja Iblis? Keren banget, kan? Cukup, kamu langsung kembali ke perusahaan, tetap di sisiku. Tidak, aku lapar, aku ingin mandiri, cari uang dengan kemampuanku. Kalau tidak, aku akan mati kelaparan. Aku dengan orang yang tidak waras, berdebat untuk apa? Halo, Nenek. Baik, aku tahu. Arjuna, Nenek ingin bertemu denganmu, ikut aku ke rumah keluarga. Rumah leluhur keluarga Dewi sangat megah. Sama seperti istana hamba Raja Iblis. Arjuna, nenekku sudah tua. Nanti kalau kamu bertemu dengannya, jangan asal bicara. Jangan juga berpikir macam-macam. Mengerti? Oh. Dewi, kamu pulang? Mas Rizky, kenapa kamu di sini? Kak Dewi, Mas Rizky pasti datang untukmu. Pecundang, menjauhlah dari kakakku. Kau tahu dirimu tidak sepadan dengan kakakku. Masih seperti anjing pangku. Numpang di keluarga Lestari. Nempel terus di dekat kakakku. Kamu tidak malu? Betul, keluarga Lestari punya kamu, menantu tak berguna seperti ini. Sungguh sial setengah mati. Lihatlah Mas Rizky, pulang studi dari Amerika, mendirikan merek sendiri, Muda dan sukses. Mana bisa kau bandingkan dengannya? Bayu, Melati, terima kasih kalian sudah membelaku, tapi Arjuna dan Dewi belum bercerai. Berkata seperti itu padanya, Dewi juga akan malu. Bicara sinis, laki-laki sejati bicara seperti perempuan. Rizky, kau berhutang padaku, kapan kau bayar 900 juta lebih? Itu karena kau asal isi angka. Tulis angka 9 sebanyak itu. Aku ingat. Dia, Rizky Pratama, sudah bilang pada hamba Raja Iblis, isi saja sesuka hati. Aku baik hati memberimu jalan keluar, tapi kau tidak tahu terima kasih. Kau benar-benar bajingan. 900 juta, jangan harap. Apa kau mau ingkar janji? Di dunia ini belum ada yang berani mengingkari utang pada hamba Raja Iblis. Rizky Pratama, kau tidak bayar, kamu akan diseret ke neraka, loh. Kamu sebenarnya siapa? Aku bayar, semua akan kubayar. Nah, baru pintar. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Kak Dewi, cepatlah cerai dengannya. Dia sangat menakutkan. Aku setuju. Tapi Dewi yang tidak setuju. Dewi, benarkah kamu yang tidak setuju cerai?
Ibu, iya. Dewi, apa yang kau pikirkan? Arjuna yang tidak berguna, yang menjebakmu demi uang, kenapa kau tidak cepat-cepat bercerai? Bodohkah kau? Boleh saja marah. Setahun kemudian, anak perempuan sulung disiram asam sulfat, anak perempuan bungsu dimakan ikan di sungai, sampai habis tak tersisa. Anak laki-laki dikirim ke Myanmar Utara untuk diambil organnya. Suami dikurung dalam sangkar jadi tontonan, bahkan dirinya sendiri tertular, penyakit kelamin, semua orang menghindar, mencari teman bicara pun tidak ada. Arjuna, kau sudah berani ya? Berani mengutukku juga? Tidak, tadi dia tidak bicara sama sekali. Apa yang kudengar adalah suara hati Arjuna? Tidak, tadi dia tidak bicara sama sekali. Apa yang kudengar tadi adalah suara hati Arjuna. Ibu, jangan marah. Sepertinya Arjuna terkejut oleh aura ibu. Arjuna, aku tahu. Keluarga Lestari dan aku padamu, dan bersikap tidak ramah. Kau pasti menyimpan dendam pada kami. Bagaimana kalau aku mewakili semua orang, dengan teh sebagai pengganti anggur, meminta maaf padamu, mari duduk dan bicara baik-baik. Alis setan menekan mata, garis tawa kiri kanan tidak sama. Mau mencelakai aku lagi. Kalian dengar? Bisa tanpa diketahui, menaruh obat perangsang dalam teh, caranya cukup bagus. Tapi dosis sebanyak ini, dibandingkan dengan buah bodi kebebasan yang kutanam di rumah, jauh berbeda. Ku dengar. Ini, aromanya semerbak, harumnya menyebar. Ini teh yang bagus. Tentu saja. Karena teh ini begitu enak, maka minumlah sendiri. Arjuna, aku sudah bermaksud baik menuangkan teh untukmu, kamu malah tidak tahu terima kasih, lupa bilang, hamba Raja Iblis selalu suka anggur, tidak pernah minum teh. Kamu ini memang keterlaluan yang dilakukan Arjuna. Nanti aku akan menegurnya. Mas Rizky, Bagaimana lain kali kamu siapkan 1 botol Mutai Feitian? Dewi, menurutku, apa yang dikatakan Ibu dan Melati itu benar. kenapa orang ini belum pergi? Nanti kalau efek buah bodi kebebasan mulai bekerja, takutnya dia akan berubah menjadi anjing yang birahi. Tidak peduli jantan atau betina. Aneh, darah mendidih, rasanya mau ambruk. Tidak, dia juga menambahkan sesuatu ke dalam cangkir. Rizky itu. Perusahaan kamu apa tidak? Masih ada urusan yang harus diurus. Mas Rizky, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Lain waktu kita bertemu lagi. Iya. Kamu. Baiklah. Karena ini jamuan keluarga kalian, aku tidak akan mengganggu. Hei, Aku baru saja keluar dari rumah keluarga Lestari, semua rencana dihancurkan oleh Arjuna pecundang ini. Aku malah diberi obat perangsang. Cepat datang, bantu aku melepas hasrat. Aku sedang sibuk, tenanglah, proyek baru grup Lestari, rencana proyeknya sudah keluar, ada di kantor Dewi Lestari. Dengan identitasmu, masuk ke grup Lestari itu mudah. Aku juga sudah menyiapkan orang dalam seorang karyawati di grup Lestari, dia akan membantumu. Masa teh itu benar-benar ada obatnya? Aku juga tidak tahu. Rizky laki-laki. Darah mudanya masih panas. Apa dia benar-benar akan? Tentu saja buah bodi kebebasan milik hamba Raja Iblis, tidak ada yang bisa menahannya. Kalian semua dengar, kan? Dengar? Suara hati kakak ipar sepertinya tidak palsu. Apa Arjuna benar-benar bisa melihat masa depan kita semua? Lalu, yang dia katakan tentang keluarga kita semua, nasib buruk juga benar. Tidak mungkin. Pecundang ini. Pasti cuma keberuntungan belaka, cuma tebak-tebakan sekali. Pecundang tetaplah pecundang. Dasar pecundang. Kamu suka warna hijau? Ada apa? Kulihat kamu sudah dikhianati, bagaikan dikhianati. Jangan-jangan pacarmu sedang mengkhianatimu, kan? Kau bohong? Pacar ZC semua sudah lihat, gadis yang begitu lembut dan anggun,
mana mungkin mengkhianatinya. Betul, Arjuna. Ini jelas cari perhatian, membalas dendam pada adikku. Hamba Raja Iblis benar-benar ingin membalas dendam. Mana mungkin mengingatkan dengan baik, langsung buat boneka dan tusuk dia. Kak, tapi ini, cahaya hijaunya bercampur merah jambu. Hijaunya tidak sempurna. Coba lihat. Kau masih berani bicara? Diam. Astaga, seru sekali, pacar si bodoh ini, selingkuhannya ternyata perempuan juga. Seru banget. Hamba Raja Iblis ingin tahu, ini namanya apa? Aku pukul kau. Namanya, hubungan intim sesama wanita. Kata yang bagus. Dewi, Melati, kalian datang. Kalian berdua dengar apa yang Arjuna katakan? Dengar, itu suara hati Arjuna. Yang paling penting sekarang adalah yang dia bilang soal pacar Bayu, Kak. Waktu aku jalan-jalan, aku bertemu pacar Bayu. Dia sedang bermesraan dengan cewek lain. Antara cewek dan cewek, biasanya tidak dianggap selingkuh. Nak, kau besar hati aja. Ibu, Apa benar semua yang Arjuna bilang? Sepertinya mulai hari ini, aku harus sediakan pengawal untuk semua. Cegah sebelum terjadi. Arjuna sudah bilang ini 2 kali. Apa aku benar-benar akan dikirim ke tempat hiburan gelap dan diganggu? betul. Cewek dengan cewek tidak dianggap selingkuh. Bung, tadi aku salah. Pacar dari pacarmu itu laki-laki, mereka cari sensasi, sengaja pakai baju cewek di depanmu untuk selingkuh. Ada apa? Nangis terus. Arjuna, dasar pecundang, hari ini kita ada jamuan keluarga Lestari, kamu orang luar, ngapain kesini? Arjuna dasar pecundang, hari ini ada acara keluarga Lestari, apa yang kau, orang luar, lakukan di sini? Bapak Wijaya, Arjuna kan suami Dewi, jadi dia bagian dari keluarga. Jangan begitu padanya Arjuna. Kau lapar? Aku suruh orang masak untukmu. Daun telinga tebal telinga menempel ke kepala nafas tidak terdengar, filtrum panjang. Nenek ini kalau dilihat, wajahnya menunjukkan umur panjang, sayang, terseret oleh keluarga yang merepotkan ini. Umurnya berkurang 15 tahun. Ekspresi apa itu, Dewi? Bukankah kau bilang mau cerai dengan Arjuna? Kenapa kau bawa dia ke rumah leluhur? Ayah. Aku. Arjuna, 3 tahun lalu, kau selamatkan Dewi dengan taruhan nyawa. Aku hargai kebaikanmu, makanya aku izinkan Dewi menikah denganmu, bahkan mas kawin. Tidak, aku minta, dan aku beri kamu, 10% saham perusahaan, tak kusangka kau mengincar harta keluarga Lestari, menjebak Dewi. Ayah, semuanya sudah berlalu, lagi pula, belum tentu Arjuna yang melakukannya. Iya, sayang dan kami sekarang merasa Arjuna baik-baik saja. Baik apa? Pengangguran yang tidak berguna. Suruh dia serahkan sahamnya sekarang. Bercerai tanpa harta gono gini. Bersih, berani sekali. Kau mau mengebiri aku? Hamba Raja Iblis? Mana bisa jadi Kasim? Kau benar-benar cari mati. Kakak ipar, jangan gegabah. Hati bersih itu, menyerahkan semua harta benda. Wah, seru sekali. Oleh seorang pengemis wanita. Diseret ke tepi sungai dan diperkosa. Dan melahirkan seorang anak di luar nikah. Sesusah itu, malah sangat sayang sama anak di luar nikah. Mau bagi sahamku padanya. Mimpi. Arjuna, apa yang kau bicarakan? Apa? Kau ternyata diperkosa dan punya anak di luar nikah? Bapak Wijaya, dasar anjing, jelaskan padaku. Istriku, jangan dengar omong kosong. Arjuna, tidak ada. Apa yang aku bilang?
Hari ini kalau tidak jelaskan aku akan tampar mukamu sampai hancur. Arjuna, cepat jelaskan padaku, itu hanya tebakanmu, Ah, kasihan, kenapa bodoh tidak bisa melihat kenyataan, pantasan akhirnya gila. Dikurung dalam kandang untuk ditonton. Setelah tahu anak di luar nikahnya, bukan anak kandungnya sendiri. Gila dan jadi bodoh. Oh ya, yang mengurungmu di kandang adalah anak di luar nikah itu, sial bertubi-tubi, sangat sial. sayang istriku sayang. Arjuna, aku ini ayah mertuamu, kau berani memfitnahku? Apakah Arjuna yang menjebakmu? Atau kau berselingkuh di belakangku? Sini. Istriku, dengarkan penjelasanku. Ibu kita saat muda, sepertinya sabuk hitam taekwondo, kan? Kekuatannya masih seperti dulu. Tapi siapa anak di luar nikah ayah? Aku akan segera mengirim orang untuk menyelidiki. Tunggu. Dewi, dari mana liontin giok di pinggang nenekmu? Liontin giok itu selalu dibawa nenek. Sepertinya pusaka keluarga. Takdir cinta yang aku hutangi. Ternyata berhubungan dengan liontin giok ini. Jangan-jangan takdir cintaku adalah nenek Lestari. Suara hati Arjuna kalian semua mendengarnya kan? Nenek juga tidak tahu mengapa. Setelah dia dihajar sampai ke rumah sakit, seperti berubah menjadi orang lain, benar-benar seperti dewa, tidak hanya bisa melihat nasib orang lain, suara hatinya juga bisa kita dengar. Saat kamu lahir, kamu menggenggam liontin giok ini di mulut seorang master meramal untukmu. Dia mengatakan bahwa keluarga Lestari kita akan mengalami bencana kehancuran keluarga. Tapi liontin giok ini akan menarik orang yang ditakdirkan. Membantu keluarga Lestari mengubah kesialan menjadi keberuntungan, kembali ke jalur yang benar. Sekarang terlihat, orang yang ditakdirkan itu adalah Arjuna Dewi. Dengarkan nenek, jangan bercerai dengan Arjuna, dan perlakukan dia dengan baik. Mengerti? Ya, Dewi mengerti. Kakak ipar, aku sudah berpikir. Mulai sekarang aku akan memanggilmu kakak ipar. Jika hutang ini harus dibayar kembali ke keluarga Lestari, sepertinya Dewi Lestari adalah pilihan terbaik. Baik, sekarang panggil kakak ipar. Kakak ipar, apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa. Kakak ipar, kamu adalah lentera penunjuk jalan keluarga kami. Siapa lagi yang berani meremehkanmu? Pasti aku akan mengayunkan tinjuku, memukulnya sampai kepalanya berdengung. Betul. Kakak ipar, kamu hebat sekali. Kami pasti akan membujuk kakak Dewi, agar dia menghentikan niatnya untuk bercerai denganmu. Kalian tiba-tiba begitu baik padaku, apa ada maksud tersembunyi? Pantas saja, kakak ipar bisa tahu begitu. Baiklah, aku akan bicara terus terang. Melati. Kedepannya, jalan cintamu penuh liku. Laki-laki yang kau temui satu persatu tidak bisa diandalkan. Tapi, setelah kau menginjak usia 30 kau akan bertemu pria idamanmu yang datang dengan awan keberuntungan berwarna-warni untuk menjemputmu. Wah, bagus sekali. Kakak ipar. Kalau aku, Kau ya. Aduh, menyedihkan. Menyedihkan sekali, jalan cinta lebih sangat berbahaya. Ingku. Berbahaya sekali nanti yang kau temui. Ada yang mengincar uangmu atau yang sudah punya pacar, pakai uangmu untuk menghidupi pria simpanan. Sebaiknya jangan pergi ke Thailand. apa? Aku melihatmu pulang dari Thailand membawa seorang pria transgender. Bayu Lestari, kau berteriak-teriak seperti hantu apa? Kakak ipar, dia bilang aku akan dapat pria transgender. Kak, ayo kita jalan-jalan. Beri jalan untuk kakak dan kakak ipar. Ini, untukmu.
Arjuna, aku kesini bukan untuk makan kuaci. Aku mau tanya, apa yang kau pikirkan itu benar? Kau bisa dengar suara hatiku? Tidak, maksudku. Apa kemampuan ramalanmu akurat? Tentu saja. Meskipun hamba Raja Iblis gagal melewati kesengsaraan, tetapi tingkat kultivasiku di seluruh dunia juga tidak ada yang bisa menandingi. Hanya meramal kecil sangat akurat, loh. Kalau begitu, ramalkan aku dong. Bayar dulu. Arjuna, kenapa pikiranmu penuh dengan uang? Ya, mau gimana lagi, siapa suruh aku kekurangan uang? Uang bisa membuat setan pun bekerja, kamu belum pernah dengar? Bukan begitu, Arjuna, kamu salah paham. Sebenarnya aku tidak benar-benar ingin bercerai denganmu. Aku tahu, tapi membocorkan rahasia langit mengurangi umur, kan? Butuh uang jajan untuk mengganti kerusakan tubuh, kan? Memang, orang seperti kamu tidak bisa diharapkan. 10.000 rupiah ambil. 10.000. Kamu meremehkan suamimu? Kamu memberi tukang ojek 50.000, berhenti. Cek 100.000 rupiah. Cek lebih baik boleh aku tambahkan beberapa nol di belakangnya? Kamu. Sekarang aku ramalkan untukmu ya. Dada, montok, bokong padat, garis rezeki bagus, uang jajan akan berdatangan deras, untuk wajah ini, dari dalam keluar memancarkan rona merah cinta. Jalan cinta pasti sempurna dan setia. Dari tatapan matamu yang jernih dan menawan, aku bisa melihat lebih jauh. Melihat apa? Ini tidak mungkin jodoh sejati Dewi Lestari ada di depan mata Yaya, hamba Raja Iblis. Kamu? Bapak Harun mengutusku untuk membantumu. Mengambil proposal proyek grup Lestari. Bagus sekali. Dengan ini, harga dasar proyek grup Lestari akan kita ketahui dengan jelas penawaran mereka. Nanti saat tender, kita punya cukup keyakinan untuk menghancurkan grup Lestari sekaligus. Dan? Kita juga bisa menganalisis kondisi arus kas grup Lestari saat ini. Menyusun rencana pengambilalihan untuk grup Lestari. Nanti setelah kuberikan pada Rina, dia pasti akan menghargaimu dengan baik. Siti, terima kasih atas pujian Bapak Rizky. Kamu nggak apa-apa kan? Berapa banyak yang Rina berikan padamu? Aku beri 2 kali lipat. 2 kali lipat? Kamu menyuruhku? Bantu aku. Mendinginkan? Kamu bukan jodohku. Jangan bermuka tebal. Setelah keluarga Lestari selamat dari masalah, aku tetap akan bercerai denganmu. Siapa yang percaya omong kosongmu? Astaga. Ada apa? Pemandangan ini liar sekali. Rizky Pratama malahan, di kantor Dewi Lestari, sedang bercinta dengan wanita lain. Pose itu. Gaya liar. Tunggu. Apa itu? Rencana proyek grup Lestari. Malahan berani mencuri, tidak menyangka. Kakak ipar bilang apa? Kakak ipar bilang, Mas Rizky di kantor Kak Dewi mengkhianati Kak Dewi. Kakak ipar. Kamu pasti bercanda dengan kami. Mas Rizky suka Kak Dewi. Gak mungkin diam-diam berselingkuh dengan wanita lain. Iya dong, kakak ipar Mas Rizky dan Kak Dewi itu teman kecil tumbuh bersama. Mana mungkin dia di kantor Kak Dewi mengkhianati Kak Dewi. Kakak ipar, bagaimana kalau kamu hitung ulang? Rizky selalu menjaga diri. Bahkan belum pernah pacaran. Apalagi? Mana mungkin dia mencuri rencana proyek yang kubuat? Rencana proyek. Rencana proyek tidak boleh bocor. Ayo ikut aku ke perusahaan. Aku mau memastikan langsung apakah benar. Aku sibuk. 500.000 rupiah. Siap. Aku juga mau pergi. Hal seru seperti ini tidak boleh melewatkanku. Atau berlutut sampai mati. Atau akui anak di luar nikahmu.
Tidak, aku lebih baik mati daripada menyerah. Kamu. Kalian mau kemana? Ibu Mas Rizky di kantor Kak Dewi sedang berselingkuh dengannya. Kami mau lihat apakah benar. Aku ikut. Berlututlah. Jangan bangun sebelum aku kembali. Kenapa belum keluar? Keluarga Lestari. Lepaskan. Kakak ipar, hati-hati. Ini masih kakak ipar yang kukenal? Jangan-jangan. Kakak ipar adalah Raja Naga yang bereinkarnasi. Sebaiknya kita hormati dia mulai sekarang. Arjuna, kamu ini. Jangan takut, telekinesis adalah teknik dasar kultivasi. Mau belajar, hamba Raja Iblis bisa mengajarimu. Hebat sekali, kakak ipar. Kapan-kapan ajari aku juga ya? Sama yang terbang dengan pedang itu. Aku mau belajar. Tidak masalah. Nanti kita bicarakan. Yang penting sekarang, apakah Rizky selingkuh di kantor Dewi? Ayo, 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 ayo. Teman masa kecil Ibu Dewi ternyata di kantor Ibu Dewi. Selingkuh. Dia adalah perasaan yang belum terselesaikan bagi Ibu Dewi. Kita tidak boleh biarkan Ibu Dewi tahu. Ibu Dewi datang. Ibu Dewi, pimpinan grup Jaya Abadi ingin mengundang Ibu minum teh. Ibu Dewi. Jembatan yang kita bangun sepertinya runtuh. Cepat ke sana lihat. Ibu Dewi, grup Lestari kita. Kalian pergi, jangan ganggu, urusan penting kami. Ibu Dewi, kami masih ada urusan besar. Kalian ikut aku. Badannya bagus. Hati-hati sakit. Wow. Ini siaran langsung ya. Hamba Raja Iblis benar, kan? Pemandangan ini, pose ini. Aku baru melihatnya di kitab rahasia asmara, pernah lihat. Kira-kira sebentar lagi sudah bisa punya anak. Dewi, dengarkan penjelasanku. Dewi, jangan salah paham. Masalahnya tidak seperti yang kamu lihat. Lalu bagaimana, bro? Orang-orang bisa melihat dengan jelas. Penjelasanmu pucat dan tidak meyakinkan Mas Rizky. Aku benar-benar tidak menyangka, kamu sudah menyukai kakak selama bertahun-tahun. Berani di kantornya main dengan perempuan lain? Dan kamu juga mencuri rencana proyek kakakku? Kamu benar-benar mengecewakan kepercayaan kakakku padamu? Kalau gitu, apa yang dikatakan? Arjuna ternyata benar semua. Tidak bisa. Aku harus menghentikan semua ini. Bukan begitu. Dewi, dengarkan penjelasanku. Dia yang merayuku. Apa yang kamu omongkan? Kamu yang memberiku uang 2 kali lipat untuk membantumu mendinginkan. 2 kali lipat, mendinginkan, jadi, ada yang memberimu uang untuk mencuri dokumen tender. Dan kamu tahu tentang ini. Benarkah? bukan, Dewi. Jangan dengar omongan wanita jalang itu. Rizky, keluarga Lestari, kita selama ini sudah diambang kehancuran. Akulah yang bertahan. Rencana proyek ini adalah hasil kerjaku, siang malam tanpa makan dan tidur. Kau malah mau mencurinya dan mempublikasikannya. Aku sangat kecewa padamu. Dewi, kita sudah berteman sejak kecil, aku sungguh-sungguh padamu, bagaimana kau tidak percaya padaku? Percaya kamu? Lalu katakan padaku siapa yang menyuruhmu di belakang. Tidak ada yang menyuruhku. Dewi, percayalah padaku sekali saja, oke? Aneh, wanita yang menyuruh Rizky di belakang, aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya, apa Rizky melindunginya?
Sepertinya wanita itu adalah cinta sejati Rizky. Ternyata Mas Rizky sudah beralih hati. Padahal kita dulu membantunya menjodohkan Kak Dewi. Ya aku bahkan ingin Rizky jadi menantuku, sekarang ternyata mataku buta. Rizky, urusan ini selesai. Pergilah. Dewi, setelah kau tenang, aku akan datang menjelaskan padamu. Berhenti. Ibu Dewi, aku dipaksa. Mohon maafkan aku. Antarkan dia ke bagian hukum, cari tahu dalang di baliknya. Ibu Dewi, aku salah. Lepaskan aku. Selesai begitu saja, aku belum puas menonton. Sudahlah. Arjuna, kali ini terima kasih kau membantuku menyelamatkan rencana proyek. Juga membuatmu melihat wajah asli seseorang. Iya kan? Jadi, bonusnya bisa double. Double? Cek ini, ditambah 0 di belakang, bagaimana? Cek ini ditambah 1 0 di belakang, bagaimana? Arjuna, kamu kok serakah banget sih? Kalau tidak serakah, setelah aku kembali ke alam dewa, dari mana aku punya uang untuk membeli batu roh dan meningkatkan kultivasi? Kamu ngomong aneh lagi. Ibu Dewi, maaf mengganggu sebentar. Beberapa hari lalu, isi perjanjian perceraian yang Ibu minta saya revisi sudah selesai. Silakan lihat. Apa? Perceraian? Kakakku tidak ingin bercerai dengan kakak ipar. Iya. Aku bilang, jangan sembarangan bicara. Hati-hati, gajimu kami potong. Tunggu dulu. Hamba Raja Iblis ingin melihat perjanjian perceraian yang baru. Berapa banyak uang jajan yang akan kau tambahkan untukku? Tidak ada hal seperti itu. Arjuna, selama kau masih menjadi laki-lakiku, Dewi Lestari, jangan berpikir bisa kabur dengan uang. Wah, romantis sekali. Cepat musnahkan semua ini. Baik, Ibu Dewi. Kalau tidak mau bercerai denganku, aku akan berhenti. Uang tidak bisa membungkam mulutmu. Cek sudah aku siapkan. Lihat angkanya, puas? Dewi, kau benar-benar mengerti aku. Satuan. Satuan. Ratusan ribuan 10.000. 1 miliar. Boleh, boleh. Lebih banyak dari yang diberikan si Rizky. Aku sayang banget sama kamu, istriku. Aku haus, aku pergi beli arak dulu. Aduh, menyebalkan. Cepat pergi. Bidadari bunga persik di biara bunga persik. Peri bunga persik menanam pohon persik. Memetik bunga persik lagi untuk ditukar dengan uang arak. Kak Dewi, kau memberi kakak ipar 1 miliar, kan? Hanya 1 miliar saja. Sekarang kita semua harus percaya. Arjuna bisa meramal masa depan kita. Ibu akan terkena penyakit kotor. Ayah akan dikurung dalam sangkar. Melati akan melompat ke sungai. Bayu akan diculik dan dijual organnya di Myanmar Utara. Aku juga akan disiram dengan asam sulfat. Arjuna sangat kuat, tapi dia tidak akan selalu bersama kita. Aku sudah menghubungi perusahaan keamanan dengan bayaran mahal untuk melindungi kita masing-masing. Bukan, Kak. Maksudku, kau memberi kakak ipar 1 miliar. Apa itu terlalu sedikit? Tidak kurang, tidak kurang. Cukup untuk membeli banyak arak. Kau masih menguping pembicaraan orang, kau masih belum pergi. Aku pergi sekarang. Malam ini rapat peluncuran proyek Grup Lestari. Semua pulang dan istirahat dulu. Jangan terlambat malam nanti. Ibu Dewi hebat sekali. Proyek baru secepat ini sudah diluncurkan. Tentu saja. Ibu Dewi gak cuma cantik, tetapi juga handal dalam bisnis. Ikut dia, kita dapat hasil. Tidak menyangka, anak buahmu begitu percaya padamu. Tentu saja. Aku tidak pelit memberi uang pada karyawan. Kak Dewi, bukankah itu Mas Rizky? Keluarga Pratama dan keluarga Lestari adalah mitra kerjasama. Tidak aneh dia datang. Arjuna Dewi Lestari.
Malam ini aku akan mempermalukan kalian di depan umum. Arjuna Dewi. Malam ini aku pasti akan membuat kalian malu di depan umum. Mau mendorong kue untuk menjatuhkan ke aku dan Dewi. Membuat kami malu di depan umum, perhitungan yang licik. Sangat cerdik ya. Mas Rizky ternyata masih mau main-main. Tidak, aku harus menghentikannya. Arjuna, tunggu aku sebentar. Dewi di mana? Sudahlah. Biarkan Arjuna sendiri yang malu. Setidaknya sudah lega. Badut. Berhenti. Aduh, tidak bisa dihentikan. Dewi. Dewi, kamu tidak apa-apa, lihat badanmu penuh. Apa ini? Manis sekali. Kalau begitu, di wajahku masih ada. Mau dimakan juga? Tidak mau. Terlalu kotor. Kamu. Kamu marah. Wow, Ibu Dewi dan suaminya sangat mesra ya. Rumah tangga harmonis, semuanya lancar. Pantas Ibu Dewi. Bisa membesarkan perusahaan seperti ini. Sial, tadinya aku ingin mempermalukan kalian. Tapi malah kalian yang keren lagi. Kak Dewi, Baiklah, kamu mau makan? Besok aku belikan sendiri untukmu. Melati. Tolong temani kakak iparmu, aku ganti baju dulu. Iya. Kakak ipar, perkebunan ini luas, aku ajak kamu jalan-jalan. Baiklah. Kakak ipar, aku tiba-tiba ingin tanya. ramalan hebatmu itu belajar dari mana? Ajari aku dong. Mau meramal apa? Langsung bilang ke kakak ipar saja. Meramal itu susah dipelajari. Aduh, kalau bisa meramal. Aku bisa tahu. Apakah pacarku selingkuh di belakangku? Aku ramalkan untukmu. Kenapa? Ramalannya bilang pacarmu sedang selingkuh loh. Apa? Di mana? Sayang, bokongmu montok banget. Melati. Melati, dengar penjelasanku. Andi, ini yang kamu bilang, mantan pacarmu yang bodoh dan gedenya besar itu, badan ini kelihatannya kalah sama punyaku. Dasar rubah genit. Kamu bilang siapa yang badannya kalah? Ternyata dia adalah wanita dari rumah bordil. Rumah bordil. Oh, aku mengerti. Andi, ternyata seleramu buruk sekali. Kau selingkuh di belakangku sudah cukup. Yang kau selingkuhi ternyata seorang pelacur. Berani kau menghinaku? Siapa yang kau bilang pelacur? Andi, cepat balas dendam untukku. Melati, dasar wanita murahan tak berotak. Cepat minta maaf pada Maya, kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Andi, apa kau buta? Kenapa? Kau menyakiti perasaannya dan masih mau memukul? Bung, kau benar-benar tidak jantan. Bukan urusanmu. Kamu pikir aku tidak kenal kamu? Kamu adalah yang paling tidak disukai di keluarga Lestari. Menantu tak berguna. Kamu mengajari aku? Andi, ada apa denganmu? Dingin sekali. Kalian, apa yang kalian lakukan? Melati sangat mencintaimu. Tidak bisa meluluhkan hatimu yang dingin. Kalau begitu, hamba Raja Iblis akan mengubahmu menjadi patung es, Melati. Nat, apakah kamu puas dengan hukumanku pada pria bajingan ini? Kakak ipar, bagus.
Aku sangat puas dengan hukuman ini. Aku baru saja selesai berganti pakaian. Tunggu sebentar. Rina, aku sangat mencintaimu. Jangan buru-buru, setelah urusan kita selesai, aku akan membuatmu puas. Maaf, menantu tak berguna di sisi Dewi. Benar-benar seperti orang yang berbeda. Sangat sulit dihadapi. Aku berjanji akan menyelesaikan rencana ini secepatnya. Pergi ke luar negeri bersamamu. Tenang saja, aku sudah merencanakannya sejak lama. Aku pasti akan membuat Dewi Lestari mati. Sangat mengerikan. Suara Rizky. Mungkinkah? Rina, ciuman? Aneh rapat, peluncuran proyek akan segera dimulai. Kenapa Kak Dewi belum datang? Aku akan mencari Dewi. Dia tidak boleh selamat malam ini. Siap. Dewi dalam bahaya. Apa? Kak Dewi dalam bahaya. Kakak, ipar, jangan bercanda. Ini rapat peluncuran proyek grup Lestari. Siapa berani menyakiti Kak Dewi di sini? Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kau menyakitiku? Salahkan dirimu karena kamu keluarga Lestari. Berhenti. Dewi ada di atas. Dewi bangun. Arjuna. Maaf, sudah merepotkanmu lagi. Kak, siapa yang melukaimu seperti ini? Berani macam-macam dengan keluarga Lestari. Kak, tenang saja bilang, aku pasti tidak akan melepaskannya. Dewi. Minggir. Biar kami periksa. Tunggu. Kalian siapa? Mereka dokter yang kuundang. Malam ini, karyawan yang hadir di rapat peluncuran proyek terlalu banyak. Aku khawatir akan terjadi insiden, maka aku perintahkan mereka siaga di samping. Tak kusangka benar-benar berguna. 2 dokter, cepat periksa Dewi. Ada apa? Jika Dewi kenapa-napa, aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Baik. Pasien sekarang kondisinya sangat buruk. Cedera otot lokal. Pembuluh darah bisa pecah. Harus segera disuntik pelemas otot. Dosis obat ini cukup untuk menjatuhkan seekor gajah. Jika semuanya diberikan ke Dewi, Dewi pasti akan mati. Nanti kita bicarakan kecelakaan medis ini. Rizky, kau benar-benar kejam, berhati ular. Arjuna, apa yang kau omongkan? Aku sedang menyelamatkan Dewi. Wanita hamba Raja Iblis tidak perlu kau selamatkan. Arjuna, kau ini mengabaikan nyawa Dewi. Aku lihat, kau jelas incar harta Dewi, ingin bunuh dia, supaya semua warisan jatuh padamu. Melati Bayu Lestari, kalian cepat rebut Dewi kembali, biarkan dokter merawatnya. Cukup kami percaya pada kata kakak ipar, dia yang benar-benar peduli pada kakakku Bayu Lestari. Benar, kami tidak akan pernah menyerahkan kakak padamu. Dewi. Rizky Pratama, aku sudah tahu siapa dirimu sebenarnya. Jangan pura-pura lagi. Apa? Dewi, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Kalian berdua segera selamatkan Dewi. Enyahlah. Wanita hamba Raja Iblis, hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Sedangkan kamu, nanti aku urus kamu. Mungkinkah ini teknik penyembuhan energi legendaris? Suami Ibu Dewi ternyata memiliki kemampuan seperti ini. Kudengar sebelumnya dia hanya seorang menantu tak berguna. Jangan sembarangan bicara. Tidak lihat, Tuan Bayu Lestari dan Nona Melati sangat percaya pada suami Ibu Dewi.
Arjuna, Padahal dia pecundang yang tidak berguna. Kapan dia belajar ilmu sakti seperti ini? kenapa Dewi belum sadar? Dia butuh waktu untuk menyerap energi dalamku. Energi dalam, menurutku, kau hanya mencari perhatian. Kau sama sekali tidak bisa menyelamatkannya. Kalian berdua, segera beri Dewi suntikan untuk perawatan. Mengerti. Arjuna, jika kau menghalangi dokter memeriksa luka Dewi lagi, jika Dewi benar-benar celaka, aku akan bertaruh nyawa denganmu. Pria milikku, siapa yang berani menyentuhnya? Dewi, kamu sudah sadar, syukurlah, aku khawatir sekali. Rizky Pratama, singkirkan topeng palsumu, semua luka ini gara-gara kamu. Dewi, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti, ya? Berapa banyak luka di tubuh istriku? Sekarang kubalas 10 kali lipat. Arjuna, kamu menuduh orang tak bersalah. Ini dendam pribadi dengan dalih jabatan. Mas Rizky, selama ini kami salah menilaimu. Betul, kamu menyakiti kakak kami. Kamu pantas dipukul kakak ipar. Kamu melukai istriku, ditambah utang 900 juta rupiah sebelumnya. Kamu bilang, berapa ganti rugimu? Omong kosong, aku tidak berutang 900 juta padamu. Kamu? Kartu ini berisi 200 juta rupiah. Ambil dulu, jadi istriku luka parah begini. Kamu hanya memberi 200 juta. Kamu meremehkan istriku. Quake. Kalau 300 juta, 500 juta, lebih baik aku pukul kamu sampai mati 1 miliar rupiah. Ditambah 900 juta sebelumnya, total kamu berutang 1 miliar 900 juta rupiah. Pergi sana. Aku kenal Rizky Pratama belasan tahun. Tak kusangka, dia ingin membunuhku. Arjuna, syukurlah ada kamu. Dewi, tubuhmu masih lemah sekarang. Aku bawa kamu pulang. Arjuna, kamu baik sekali. Melati? Dewi dibawa pergi oleh menantu keluarga Lestari. Aku melihat semuanya. Dewi Lestari sudah tidak percaya lagi padamu. Sepertinya selanjutnya, aku harus turun tangan sendiri. Istriku, aku mohon lepaskan aku toh kepala keluarga. Kepala keluarga tidak memberi contoh untuk anak-anak. Kamu punya selingkuhan di luar, selingkuh, dan punya anak di luar nikah. Ibu, ayah sudah mengaku soal anak di luar nikah? Orang tua ini mulutnya rapat sekali, tidak ada satu kata pun keluar. Ibu, aku lihat kamu juga capek. Bagaimana kalau kamu istirahat biar aku yang menggantikan? Baik, kemocengnya untukmu. Kemoceng? Terlalu kejam. Lihat aku. Ayah, tenang saja, aku sangat lembut. Jangan mendekat. Kamu jangan mendekat. Sangat kejam. Kakak ipar benar-benar hebat. Sangat menakutkan. Katakan saja. Kalau tidak, keluarga kita, malam ini tidak akan tidur.
bergantian, menggelitik kamu. Arjuna, kamu balas dendam pribadi, aku ini ayah mertuamu, kamu tidak boleh berlaku seperti ini padaku. Jangan suruh Arjuna datang. Aku yang datang. Istriku, aku salah. Aku tidak tahan. Ayah sangat menderita. Ditipu oleh anak di luar nikah palsunya. Menandatangani akta pengalihan saham. Setelah itu malah dikurung dalam kandang. Bahkan tidak diberi makan. Tidak mungkin. Rina tidak mungkin berbuat begitu padaku. Rina. Rina, aku sangat mencintaimu. Mungkinkah dia? Aduh, keceplosan. Aduh. Heh, akhirnya keluar juga. Namanya Rina, kan? Di mana dia? Cukup? Kamu berani pukul aku? Sampai saat ini, tidak ada yang perlu disembunyikan. Ku beritahu kamu, Rina adalah anak di luar nikahku. Dia sangat baik. Pasti tidak seperti yang dikatakan Arjuna, yang mengurungku dalam kandang. Kamu. Dan aku beritahu kalian, aku akan memberikan semua sahamku padanya. Untuk menebus penderitaan yang dia alami selama ini. Bapak Wijaya, enyahlah kau. Pergi. Kalau kau pergi, jangan kembali. Dewi, ada apa denganmu? Dewi terluka sedikit saat rapat proyek. Aku antar dia ke kamar untuk istirahat dulu. Dewi, apa kau sudah lebih baik? Sudah lebih baik. Tapi kenapa dadaku terasa sesak? Sulit bernapas. Biarkan aku lihat. Mungkin. Pakaianmu terlalu ketat. Cantik? Arjuna, kenapa tiba-tiba aku merasa panas? Ah, selesai. Barusan aku mengalirkan energi untuk menyembuhkan luka Dewi. Terlalu banyak energi yang murni yang kusalurkan. Sekarang pasti Dewi kepanasan. Arjuna, aku sepertinya mendengar isi hatimu. Apa katamu? Kau bisa mendengar suara hatiku? Ya, bagaimana mungkin? Kekuatan kultivasi hamba Raja Iblis bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Apalagi isi hati hamba. Dewi, orang biasa mana mungkin bisa mendengarnya? Aku mendengar kau bilang cinta padaku di dalam hati. Benarkah? Dewi, sepertinya lukamu belum sembuh total. Aku bantu lagi. Jangan bicara. Cium aku. Bersambung. Cium aku cepat. Kenapa jadi sepi? Jelas sekali, pasti sudah ciuman. Kalian berdua, pengacau. Kalian ngapain? Semua gara-gara dua penguping ini, aku hampir berhasil. Ah, maaf kakak ipar. Kakak ipar. Kenapa kau ada di belakang kami, merayap keluar jendela, lalu masuk lewat pintu depan dan sampai di belakang kalian? Gimana? Enak didengar? Kakak ipar memang suka bercanda Bayu Lestari, ayo kita pergi. Istriku, aku datang. Ayah, kamu datang, minum air. Maaf, selama ini kau menderita, ayah pasti akan menebusmu. Tidak apa-apa, ayah asalkan ayah mau mengakuiku sebagai putrimu, aku sudah puas. Kamu ini benar-benar mewarisi gen baikku. Lemah lembut dan baik hati bijaksana, tidak seperti yang itu, benar-benar perempuan kasar. Ini akta pengalihan saham grup Lestari dari ayah-ayah sudah menandatanganinya. Semua untukmu, apa yang ayah lakukan, aku tidak mau. Ambillah,
Ini sebagai ganti rugi. Kalau begitu, aku terima. Ah, kasihan. Kenapa bodoh tidak bisa melihat kenyataan? Pantasan akhirnya gila dikurung dalam sangkar dan ditonton, yaitu setelah tahu anak luar nikahnya, bukan anak kandungnya sendiri, jiwanya hancur. Menjadi bodoh. Rina. Apakah kau benar-benar putriku? Coba tebak. Kepalaku, Rina, apa yang kau lakukan? Kepalaku pusing. Rina, apa yang kau lakukan? Tentu saja aku menaruh sedikit bumbu. Kenapa kau melakukan ini? Rina, bagus sekali. Rizky, kenapa kau di sini, kalian? Apa kau belum mengerti? Aku dan Rina akan melahap seluruh grup lestari milik kalian. Sekarang kau ada di tangan kami bisa memeras Dewi dan yang lainnya, untuk menyerahkan saham mereka. Kenapa? Aku selalu tulus kepada kalian. Bagus. Aku tidak butuh kebaikan dari orang yang tidak punya hubungan darah denganku. Apa? Kau benar-benar bukan putriku? Rizky, masukkan dia ke kandang dulu. Aku sendiri yang akan menemui Dewi. Baik. Mana Dewiku? Sejak pagi aku belum melihatnya. Kakak ipar, kau memang mesra sekali. Kak Dewi pergi ke kantor. Kakak ipar, silakan makan ginjal. Makan apa yang kurang kan? Kalau begitu aku tidak sungkan. Orang tua bangka itu semalaman tidak pulang. Pasti pergi menemui anak di luar nikahnya. Bu, tenang saja. Kak Dewi sudah menyuruh orang menyelidiki. Jangan sampai aku tangkap. Pasti akan kurobek wajah mereka. Tenang, dia pasti akan tahu bahwa anak di luar nikah yang disebut-sebut itu bukan anak kandungnya sama sekali. Tidak baik. Ada apa, kakak ipar? Ayah dalam bahaya. Bersambung. Apa, ayah? Dia mengalami kecelakaan. Sebentar, aku segera datang. Baru datang ke grup Lestari, sudah mau pergi? Dewi Lestari, kamu benar-benar orang sibuk ya. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, mulai hari ini, akta pengalihan, grup Lestari sekarang milikku. Kamu adalah anak di luar nikah ayah. Benar, aku ikut nama ibu kandungku, namaku Rina Wijaya. Kamu datang untuk menakut-nakutiku? Salah, aku datang untuk memberitahumu, semua jabatanmu pada saat ini lenyap. Apa hakmu memerintahku? Lihat sendiri. Ini ayah kita, akta pengalihan saham Bapak Wijaya, sahamnya sebesar 51%, sekarang semuanya atas namaku. Artinya, mulai hari ini, aku adalah grup Lestari pemegang kendali, aku punya hak untuk memerintahmu. Segera tinggalkan kantorku. Coba lihat baik-baik apa yang tertulis di atas. Surat pernyataan pengalihan saham. Ini, karena ini pernyataan, maka tidak mengikat. Orang tua bangka. Ternyata dia curiga padaku. Rina Wijaya, kan? Kamu sama sekali bukan anak kandung ayahku. Kamu bilang bukan, ya bukan. Kalau tidak, kita pergi ke rumah sakit untuk tes DNA, lihat apakah kita sedarah. Bagaimana dia tahu? Aku bukan anak kandung Bapak Wijaya. Ini cek 1 juta, ambil. Jauhi keluarga Lestari, cuma 1 juta, kau pikir aku bisa disingkirkan? Lihat ini apa? Dewi, tolong aku. Ayah tahu salah. Ayah? Kepalaku.
Apa yang kau lakukan? Aku lupa bilang. Aku taruh dupa pembius di sini, kalau terhirup bisa pingsan. Dasar tidak tahu malu. Ya, aku memang tidak tahu malu. Yang aku mau adalah seluruh keluarga Lestari. Orang tua bangka, kencangkan suaramu. Aku takut si wanita jalang Dewi Lestari tidak dengar. Rizky, kenapa kau lakukan ini? Ayah dan ibumu, mereka sahabat lama puluhan tahun. Karena kalian bersaudara, kenapa kau bunuh mereka? Merampas harta keluarga Pratamaku? Aku sudah menyelidikinya. Mobil yang dikendarai orang tuaku saat meninggal, itu pemberianmu. Mereka dibunuh oleh keluarga Lestari. Bagaimana ini? Ayah, kau di sini? Ayah, Bersambung. Suami, tunggu sebentar. Kami akan menyelamatkanmu sekarang. Maaf, istriku. Aku salah, baru sekarang aku sadar, kamulah yang harus kuhargai. Bagaimana kalian menemukan tempat ini? Mereka, aku yang membawa mereka. Arjuna, lagi-lagi kau. Kau menggagalkan semua rencanaku dan Rina. Kau pantas mati. Rina, sepertinya kalian bersekongkol. Ingin mencelakai keluarga Lestari, Mas Rizky, kakakku, dan kau tumbuh bersama. Kenapa kau membantu anak di luar nikah palsu itu, menyakiti kami? Ini semua gara-gara orang tua bangka ini. Dia membunuh orang tuaku. Aku ingin seluruh keluarga Lestari, untuk menemani mereka mati. Rizky, kau salah paham pada paman. Kematian orang tuamu hanyalah kecelakaan. Itu bukan kecelakaan. Seseorang di bawah mobil orang tua Rizky Pratama, mengotak-atik hingga remblong. Kecelakaan terjadi. Benar, itu dilakukan oleh Bapak Wijaya. Keluar semua. Bunuh mereka semua. Berhenti, jika kau ingin balas dendam, hadapi aku, jangan sentuh istri dan anakku. Kusarankan kalian pergi sendiri. Aku khawatir kalian tidak sanggup. Arjuna. Masih pura-pura? Kau mungkin hebat, tapi tidak akan tahan dikeroyok oleh banyak orangku. Ah. Kalau begitu coba saja. Ayo bunuh dia. Gerombolan preman. Ini? Pedang, datang. Mas, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, istriku. Aku salah. Aku seharusnya tidak selingkuh di belakangmu. Rizky Pratama bilang, di mana selingkuhanmu, Rina Wijaya? Kamu tidak perlu tahu. Atap gedung Lestari. Dewi dalam bahaya. Rina Wijaya, lepaskan aku sekarang. Masih ada kesempatan bagimu. Aku bisa tidak mempermasalahkan perbuatanmu. Hah? Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu, tapi tidak perlu. Yang aku mau adalah kalian. Seluruh keluarga Lestari, kamu belum tahu, kan? Ayahmu, Bapak Wijaya, sudah dikurung oleh Rizky di dalam sangkar. Sebentar lagi akan dijatuhkan dari gedung terbengkalai. Apa? Ayahku menganggapmu seperti anak sendiri, tapi kamu perlakukan dia seperti ini, kamu masih manusia. Keluarga Lestarimu yang memaksaku. Apa haknya? Kalian bisa tinggal di villa, hidup mewah, sedangkan aku sejak kecil di sudut gelap, tidak bisa menegakkan kepala. Aku tidak terima. Semua milik keluarga Lestari harus aku dapatkan. Setiap orang di keluarga Lestari, akan aku balas dendam. Kamu benar-benar gila. Arjuna, jangan mendekat. Kak Dewi, kalian cepat pergi Rina. Wijaya itu gila. Dia pasti akan menyakiti kalian. Berteriak lagi. Aku tidak akan banyak bicara saham grup Lestari. Yang kalian pegang semua transfer ke aku
Aku akan lepaskan Dewi Lestari. Rina Wijaya, aku hanya mau bilang satu hal, segera lepaskan Dewi, kalau tidak, aku akan dorong Rizky Pratama ke bawah Rina, tolong aku. Aku tidak mau mati. Pecundang tak berguna. Suruh kamu selesaikan Bapak Wijaya saja tidak bisa. Oh, begitu. Kematian orang tua Rizky Pratama. Ternyata kamu yang melakukannya, apa kamu bilang, apa maksudmu? Kamu yang menguras minyak rem mobil yang dikendarai, orang tua Rizky Pratama sampai habis menyebabkan mereka kecelakaan dan meninggal. Benar, kan? Bagaimana kamu tahu? Apa? Kematian orang tuaku kamu yang lakukan. Sekarang, tidak ada yang perlu disembunyikan. Benar. Kematian orang tuamu memang aku yang lakukan. Kenapa? Karena aku ingin balas dendam pada keluarga Lestari. Aku membunuh orang tuamu, dan menjebak keluarga Lestari supaya kamu bermusuhan dengan mereka. Dengan begitu, aku punya pembantu. Kan? Tapi aku tidak menyangka kamu ternyata pecundang. Urusan kecil saja tidak bisa. Kamu? Apa kamu, bahkan tidak bisa menyelesaikan? Keluarga Lestari, masih ingin menyelesaikanku. Kamu punya kemampuan itu. Rina Wijaya, aku akan habisin denganmu. Ayo cepat selamatkan kakak. Rizky, mati kau. Dewi, kau juga mati. Jangan coba-coba menyakiti Dewi. Arjuna. Rina, padahal aku menganggapmu seperti anak kandung, kamu berani membunuh dengan pisau, dan hampir melukai Dewiku. Arjuna, Arjuna. Hamba Raja Iblis berada di alam dewa, tidak pernah terbakar oleh api sejati tiga rasa. Tidak kusangka, asam sulfat ini ternyata lebih kuat dari api sejati tiga rasa. Aku merasa punggungku meleleh. Arjuna, kenapa kau sebodoh ini? Kenapa kau sebodoh ini? Arjuna. Panas sekali, panas. Arjuna. Ini jimat penyembuh yang aku gambar sebelumnya. Tempelkan di punggungku. Hanya 10 detik dan aku akan sembuh. 10 detik. Arjuna, kau menipuku lagi. Hanya asam sulfat biasa. Mana mungkin bisa melukai hamba Raja Iblis. Aduh, aku sudah menghalangi asam sulfat untukmu. Menyelamatkan wajahmu, boleh dong aku menggodamu sedikit. Kakak ipar, aku sudah memanggil ambulans dan polisi. Mereka akan segera datang menangani Rizky dan Rina. Masalah, keluarga Lestari, sudah selesai semua. Dewi, menurutmu berapa kompensasi yang akan aku dapat untuk perceraian kali ini? Mimpi. Aku akan tetap mempertahankanmu di sisiku.